teman-teman, kembali lagi nih pada materi jaringan komputer. Nah, kebetulan untuk materi kali ini yaitu tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, memasuki ke materi berikutnya yaitu tentang standarisasi jaringan. Bahwasanya standar jaringan itu disebut juga dengan protokol. Nah, standar jaringan itu merupakan sebuah standarisasi kompatibilitas vendor, di mana vendor hardware dan software. Standar jaringan sendiri itu merupakan kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, di mana standar jaringan komputer itu ada yang berpendapat juga bahwasanya standar jaringan komputer itu dibutuhkan untuk dapat membuat suatu standar produk agar vendor-vendor yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi. Ketika kita membahas tentang standarisasi jaringan, tentu kita tak luput dengan adanya protokol, di mana protokol itu kita sebut atau kita kenal yaitu suatu kumpulan atau aturan yang dapat dimengerti device atau sistem untuk saling berkomunikasi, di mana masing-masing protokol itu mempunyai konsep yang berbeda, yang dimana berkaitan dengan service maupun media yang digunakan dalam berkomunikasi dalam jaringan. Oke, selanjutnya yaitu ada tentang model OSI. Nah, model OSI ini salah satu standar internasional di dalam konsep jaringan, di mana OSI sendiri atau kita kenal dengan Open System Interconnection seperti gambar berikut, itu merupakan sebuah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini itu telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Nah, dalam model OSI itu ada beberapa tingkatan. Dari tingkatan yang pertama yaitu ada application layer atau lapisan ketujuh, lapisan paling atas, di mana lapisan yang menjadi lapisan ini merupakan lapisan pusat yang terjadinya suatu koneksi antar pengguna dan aplikasi yang dijalankan. Contoh dalam kasus ini yaitu adanya HTTP, kemudian ada DNS, FTP atau file transfer protokol dan lain sebagainya. Kemudian pada lapisan ke-6 ya, itu ada presentation layer. Nah, ini fungsinya yaitu untuk mentranslate atau convert format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Contoh pada layer ini tuh seperti telnet, SMTP, SMNP. Oke, selanjutnya pada lapisan kelima atau urutan yang ketiga itu ada session layer. Nah, session layer itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat dan dikelola serta dikembangkan. Nah, contoh untuk sesi layer ini ada ADSB, ada TCP, SPDU dan sebagainya. Itu bisa dicari. Selanjutnya yaitu lapisan yang keempat, itu ada transport layer. Ini fungsinya untuk memecah data, paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Dalam lapisan ini tuh terdapat protokol TCP. Pada layar ini juga bertugas untuk mengirimkan data sekaligus memastikan setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Oke, di layar berikutnya atau lapisan ketiga itu ada network layer. Nah, ini tugasnya untuk membuat header pada paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan. Pada kasus ini juga network layer juga melakukan proses routing dengan bantuan router atau switch, wifi. Nah, itu tempatnya di lapisan ketiga. Kemudian lapisan kedua atau layar yang ke-6 itu ada data link layer. Ini bertugas untuk menentukan setiap bitnya dan dikelompokkan menjadi sebuah format yaitu frame. Di dalamnya itu terdapat triple P atau point to point protocol. Kemudian ada SLIP atau serial line internet protocol. Nah, itu tempatnya ada di data link layer. Kemudian di layar yang terakhir yaitu ada lapisan ke bawah atau lapisan pertama itu ada physical layer. Nah, ini fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, kemudian ada metode penyiaran serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan. Kemudian ada topologi jaringan. Layar ini juga tidak mempunyai fisik karena hanya mengirimkan bit data saja. Nah, itu untuk model OSI, Open System Interconnection. Kemudian model yang selanjutnya itu ada model TCP/IP atau model yang memang sekarang digunakan karena seluruh standarisasi jaringan itu sudah berdasarkan TCP/IP, di mana TCP/IP itu merupakan model yang
pertama itu ada application. Application itu merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Kemudian ada yang kedua, yaitu layer yang kedua ada transport. Ini fungsinya untuk komunikasi antar perangkat, dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Kemudian yang tiga itu ada internet. Nah, ini untuk internet itu menentukan jalur terbaik untuk melalui jaringan. Nah, ini untuk proses transfernya ada di lapisan ketiga. Kemudian yang terakhir ada network access. Nah, ini fungsinya untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Oke, next. Ketika kita membahas tentang perbedaan dari TCP dengan UDP, nah kita lihat bahwasanya TCP itu lebih ke connection beroriented atau lebih terorientasi daripada UDP. Kemudian TCP juga lebih reliable, kalau UDP kan hanya sebatas base effort. Kemudian juga TCP itu segment sequencing, dimana masing-masing prosesnya itu terbagi. Berbeda dengan UDP, sekali kirim nanti sebagai penerima respon itu langsung menerima, walaupun nanti ya hasilnya entah diterima oleh penerima atau enggak, itu bedanya. Dimana segment sequencing itu dimiliki TCP dan UDP ya non sequencing. Kemudian ada retransmission, kalau UDP itu belum ada retransmission. Kemudian handshake, kemudian acknowledge, email, file sharing, download. Membahas tentang perbedaan proses transfernya, kalau TCP itu slower but reliable transfer. Nah, dalam prosesnya memang kelihatan lama ya, karena TCP itu perlu mengecek tujuan juga, dimana proses transfernya itu tidak langsung bisa direspon oleh penerima. Berbeda dengan UDP, karena sifatnya UDP sendiri yaitu fast but non coherent transfers atau base effort. Nah, karena untuk sifat UDP ya selanjutnya ada typical application. Nah, untuk jenis TCP prosesnya itu biasanya ada di email, web browsing. Nah, itu proses transfer jaringannya ada di jenis itu. Berbeda dengan UDP. UDP itu kalau zaman dulu ada musik streaming, bukan zaman dulu, sekarang ya masih gitu. Kemudian ada VoIP. Nah, perbedaan untuk proses broadcastnya, dimana TCP itu hanya pakai satu jenis, yaitu unicast. Berbeda dengan UDP. UDP itu memakai 3 broadcast, ada unicast, multicast, dan broadcast. Itu untuk UDP. Oke, next. Nah, selanjutnya itu mengenai tentang port pada jaringan komputer. Port pada jaringan komputer, untuk sementara kita bahas tentang TCP/IP karena standar internasional sekarang yaitu TCP/IP. Bahwasanya pada protokol jaringan TCP/IP itu port merupakan suatu mekanisme yang fungsinya untuk mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Nah, dalam bentuknya port itu ada 2 jenis, ada well-known port atau server port dan register port. Nah, well-known port itu biasanya ranknya itu 0 sampai 1023, dimana port ini itu standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA. Itu hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Nah, untuk contohnya sendiri ada port 80, kemudian ada HTTP, kemudian ada maksudnya port 80 itu untuk portnya HTTP, kemudian 22 itu portnya SSH, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya itu register port. Nah, untuk register port itu rank portnya itu dari 1024 sampai 49151. Itu untuk port yang jenis register port. Dimana untuk register port sendiri itu dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account. Ya, contoh ya, nomor port 3306 itu portnya milik MySQL. Kemudian ada 3389 itu punya remote desktop RGB. Nah, itu tadi untuk pengertian dari port ya. Bahasanya port itu ada 2 jenis, ada port yang memang sudah distandarisasi oleh IANA, ada yang port yang memang digunakan untuk perusahaan.
sekian materi tentang standarisasi jaringan